Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 254041128112. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebagai guru pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran UKIN PPG di kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Ya, semangat ya hari ini ya. Sudah sarapan belum? Hari ini sarapan pakai apa? Nasi apa? Ya, ya, jadi kalian juga secara fisik harus kuat ya, karena memang pembelajaran kita sampai sore ya. Jadi kalian harus fisik harus kuat ya, apalagi kesehatan kalian harus dijaga. Oke ya? Baik, sekarang sebelum kita masuki pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa ya. Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Ayo, Ahmad ya, silakan Ahmad. Duduk siap. Istaidu ikra'ud doa qabla ta'alum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Intahatu salim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak absen dulu ya. Abdan Torik ada? Hadir ya. Abdil Belva hadir. Kemudian Ade Nova Aulia hadir. Adinda Resya hadir. Ya. Oke, baik. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang tadi sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Hari ini sebelum kita masuki pembelajaran terkait dengan Syu'abul Iman, coba kita speaking dulu ya. Ya. Ya, kita harus semangat ya. Oke, baik. Coba kalian berdiri ya, supaya otot-otot kalian juga tidak tegang ya. Karena sekarang kita terkait dengan Syu'abul Iman ya, maka coba kita speaking terkait dengan rukun iman ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai. 1 2 3. Iman satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, iya, lima hari kiamat yang Oke, baik, silakan duduk kembali ya. Oke ya, mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, baik. Sekarang terkait dengan materi kita terkait dengan Syu'abul Iman ya. Coba kalian apa yang kalian pahami ya, atau kalian terlintas di pikiran kamu terkait dengan kata iman. Ya, apa itu iman? Hal yang diyakini. Kemudian keyakinan yang kuat dalam hati. Keyakinan yang kuat dalam hati. Terus kepercayaan. Ya, oke ya. Itu adalah terkait dengan iman. Maka di sini Bapak akan tampilkan sebuah persepsi. Ya, ini Bapak tampilkan ini salah satu hadis ya. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Hadis riwayat Ibnu
Ibnu Majah ya. Di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan ya. Sebentar. Wa qaulun bil lisan, kemudian wa amalun bil arkan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan coba ada sebuah asesmen ya. Di sini ada asesmen diagnostik. Coba kalian sebutkan rukun iman. Ya. Ada yang tahu rukun iman? Ayo, satu orang coba rukun iman. Satu apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Terus? Iman kepada nabi dan rasul. Nabi dan Rasul. Iman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Oke, tepuk tangan untuk saudara. Ya, IPA ya. Paham semua ya? Ya, karena terkait dengan rukun iman ini, ya kita mulai dari SD ya, kemudian SMP, bahkan SMA kita mempelajari terkait dengan rukun iman ya. Nah, kemudian Bapak akan memberikan motivasi pada kalian ya, bagaimana kalian itu belajar dengan baik ya. Tentunya ketika kalian belajar dari rumah, kalian sudah betul-betul siap ya. Kalian bersalaman dengan orang tua ya, harus ada ridho di situ. Kenapa? Ridhollahu fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain ya. Jadi kalau kita mau belajar ya, tentunya kita harus ada ridho dari kedua orang tua kita. Minta doanya kepada orang tua supaya kalian itu dalam proses pembelajaran dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah di sini peserta didik diharapkan dapat menganalisis ya makna syu'abul iman ya, kemudian pengertian ya, dalil, macam dan manfaatnya ya. Itu barangkali kegiatan pendahuluan pada kesempatan ini. Oke, baik. Sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan terkait dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Coba dilihat di layar ya. Tadi sudah Bapak jelaskan terkait tujuan pembelajaran ya. Tadi sudah Bapak jelaskan terkait tujuan pembelajaran. Yang ini ada geografis, infogeografis ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan ada 3 kelompok ya, ada kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Ya, ini terkait dengan kelompok A di sini visual pembaca atau ringkasan materi di sini. Di sini ada infogeografis terkait dengan iman ya. Di sini ada iman diucapkan dengan lisan, kemudian apa? Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Nah, pohon iman ya. Jadi pohon iman ini bentuk apa? Kinestetik ya. Jadi kalian bisa membuat sketsa bagaimana bentuk pohon iman ya. Di sini sudah jelaskan ya. Contohnya misalkan ada tawakal di sini, kemudian memenuhi janji ya, kemudian bersyukur dan lain sebagainya ya. Nanti kalian boleh yang memang Nah, di sini kelompok yang ketiga ada auditori, penganalisis. Nah, di sini Bapak akan memutarkan sebuah video ya. Coba diperhatikan videonya. Dan bagi Allah lah kemuliaan, izzah, kemuliaan. Okay. Wali rasulihi dan rasulnya, walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang-orang beriman itu pun juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keimanannya.
Dalam ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala tidak akan menjadikan kekalahan bagi orang-orang beriman dari orang-orang kafir. Oke, baik ya. Itu adalah penggalan ceramah ya terkait dengan hakikat iman ya. Oke ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian di sini membuat kelompok. Jadi Bapak minta kalian buat 3 kelompok ya. Masing-masing di sini ada berapa orang? Ada 30 orang, berarti satu kelompok 10 orang ya. Nanti akan Bapak berikan tugas-tugasnya ya terkait dengan kelompok. Nah, yang pertama ini yang kalian diskusikan adalah apa hubungan antara iman dan tauhid ya. Kemudian yang kedua, mengapa tauhid menjadi inti dari apa? Keimanan. Dan yang ketiga, apa dampak memahami tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, sekarang silakan kalian buat kelompok ya. Silakan di setting ulang mejanya ya. Silakan coba. Ayo. Silakan. Tinggal di sini aja ya. Oke, baik ya. Kalian sudah buat kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok A, mana kelompok A? Untuk kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan kalian langsung membuat proyek apa yang sudah tadi Bapak sampaikan terkait dengan diskusi kelompok. Yang pertama apa tadi? Apa hubungan antara iman dan tauhid? Kemudian apa? Mengapa tauhid menjadi inti dari keimanan? Yang terakhir apa? Apa dampak memahami tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dikerjakan ya. Oke, ini kelompok 2 ya. Sudah selesai belum? Ya, diselesaikan ya. Nanti setelah ini kita presentasikan. Jadi 3 orang disiapkan untuk presentasi. Oke ya. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi, kemudian membuat hasil karya kalian, sekarang silakan kalian diskusikan. Sudah ya? Kemudian presentasikan. Ya, Bapak minta masing-masing kelompok perwakilan 3 orang. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 siapa? Aulia, terus kemudian Abdan sama Abil. Silakan maju ke depan ya untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aulia Rahman. Saya Abil. Oke, kami di sini akan mempresentasikan materi tentang iman dan tauhid. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami apa nih hubungan antara iman dan tauhid. Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami mohon apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik ya. Kalian sudah selesai melaksanakan kegiatan diskusi yang mana tadi hasil diskusi kalian sudah disajikan, sudah dipresentasikan ya melalui presentasi kelompok. Ya, yang Bapak garis bawahi yaitu terkait dengan syu'abul iman ya. Tadi kita sudah pelajari terkait dengan syu'abul iman, bahwa syu'abul iman itu ada 77 cabang. Dan oke, setelah kalian sudah presentasi kelompok, maka tibalah kita yaitu refleksi ya. Refleksi awal ya. Nanti untuk refleksi Bapak akan bagikan sticky notes ya satu-satu. Nah, nanti
kamu tuliskan ya satu hal baru yang saya pahami tentang iman atau tauhid pada hari ini. Ya, terkait dengan iman atau tauhid kalian tuliskan. Nanti kalian tempelkan di papan tulis, ya. Oke, Bapak bagikan ya. Ini, silakan. Pulpennya disiapkan ya. Silakan kamu tuliskan. Ya, tuliskan satu hal baru yang saya pahami tentang iman atau tauhid pada hari ini. Silakan. Ya, yang lainnya boleh ditempel hasilnya. Ya, yang sudah duduk kembali ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah penutup ya dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, coba Bapak akan merefleksikan diri kalian, ya, refleksi diri. Ya, coba dibuka Google Form-nya di GCR kalian. Ya, di situ ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaan singkat yang kalian harus harus jawab ya. Silakan dibuka, bisa di forum ya, di GCR di forum. Di forum. Nah, di situ ada 2 pertanyaan singkat. Yang pertama, sejauh mana kalian memahami konsep iman dan tauhid? Ya, di situ bisa sangat paham, cukup paham, kemudian kurang paham. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang akan saya lakukan untuk memperkuat iman dan tauhid saya. Ya, jadi ada 2 pertanyaan. Di Google Form dilihat ada. Ya, silakan dijawab ya. Hanya 2 untuk kegiatan refleksi kita. Sudah? Membaca dan memahami Al-Quran, berdoa dan berzikir serta sholat dengan khusyuk. Nah, berarti ini apa kaitannya dengan apa? Syu'abul iman tentang apa tadi? Amal, perbuatan ya. Ya, jadi ada yang kaitannya dengan lisan tadi kan? Ada yang dengan ucapan, kemudian dengan perbuatan. Itu. Nah, kemudian sudah ya hasil refleksi diri pada pembelajaran ini. Kemudian Bapak tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini bahwa sekali lagi yang terkait dengan iman ya, bahwa iman itu apa tadi? Percaya ya. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ya, tentunya yang tadi rukun iman yang kalian sudah sebutkan, kita harus mempercayai itu ya. Itu simpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, kemudian minggu yang akan datang Syu'abul iman, maka nanti tolong disiapkan juga ya terkait dengan Syu'abul iman. Nanti akan Bapak berikan lembar kerja peserta didik LKPD ya. Nanti akan Bapak siapkan melalui Google Form yang ada ya. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak minta 1 orang untuk berdoa ya. Berdoa penutup untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih.
Terima kasih.